Masyarakat Minangkabau dari dulu sampai kini tidak pernah mengklasifikasikan manusia. Tidak dikenal kasta-kasta yang membedakan martabat hino atau mulia. Tidak ada bangsawan berdarah biru, tidak ada ningrat keturunan raja. Pangulo dihormati karena jabatan, bukan karena galaga tuanya. Itu pun ditinggikan hanya seranti yang jambo-jamboan, didahulukan cuma salangkah tungkai-tungkaian. Artinya sebatih menurut anggojo tangguh sepanjang wewenang yang diamanahkan kaumnya. Isuak balia mengulipah, kok camat alah pensiun tentara alah bebas tugas nyobaliak jadi rang darai. Duduk semurandah tagak semu tinggi di masyarakat di negari. Nan dianjuang diamba-amba hanya nenek mama, tapi anak dininyo, dosa nak kamanakan atau konco palangkin sekalipun, tetap saja orang biasa. Tidak ada tampik nepotisme di Minangkabau. Bahkan pemimpin tauladan hanyalah nambah sifat memandikan kudo tajun dahulu masuk air, bukan cuma memandikan nanjang dan memerintah dari tapi. Jangan biar mantang-mantang awak kepala desa ke disambah di orang banyak. Tidak ada cerita rakyat kamu rungkuak-rungkuak membungkuak menanti titah dari beliau. No way, kata anak muda ini. Dalam forum batagak pengulu, sarumah orang lama hangguak tapi ada seorang anggota kaum yang menggelang, maka itu namanya ranti yang pada tiap murewa kicau. Alun kata sisi karih dipinggang alun balewakan kanagari penobatan pun ditangguhkan. Mesti digilang dulu sampai bule, nan bulenya indak basagi sinala buya digolongkan. Kok picaknya indak basudit barulah dapat dilayangkan, baik itu adek nembalaku. Tibo caro balaponasi, sajak nan dari induk samang, tukang hidang, tukang balanjo sampai kepada tukang cebok, sadonyo dapat bagian deknyo sama bajaria. Tentu saja tiba dijatah balain-lain, gadang kayu, gadang dahan, ketik, sanduk ketik pengadang. Itu manajemen alam Minangkabau. Sama hak, sama kewajiban. Baiklah susunan aturan Minangkabau sajak dari Datuk Nan Baduo hingga ke masuk Bunda Kanduang sampai kini baik tujuh. Barangkali ikulah biang demokrasi yang dipakai negara-negara modern masa kini. Maka Islam pun datang membawa azas persamaan. Rasulullah mengatakan, La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain kecuali takwanya. Tidak ada penganut kelas 2. Tidak pernah ada golongan elit dan istimewa dalam Islam. Sadonya sama. Sianan datang dahulu kamu saji, inyolah duduk di muka walau beliau tukar rumpui. Dalam menunaikan ibadah haji, sadonya diperlakukan sama. Kosain samu balari, tawaf samu bakulil yang pakaian samu tak berjahit. Baik itu sistem kalit dari Afrika, baik itu si motopitok dari Tiongkok, baik itu dua bangsa Arab dan kampung Nabi. Sadonya sama. Dia masalah hukum pun seruman saja. Dan salah tetap ditimbang dan berutang tetap membayar hukum kisah tak pandang bulu. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, walau nan mencuri itu si Fatimah anak kandungku, pasti akan kupotong juga tangannya. Baik itu tegasnya persamaan hak dan kewajiban dalam Islam. Tentang hal persamaan ko, Nabi pernah ditegur oleh Allah sehingga turun surah Ambasa. Pasalnya dek Nabi tidak melayani tamu dari gurun seorang buto bernama Ummu Maktum. Waktu itu beliau sedang menerima tamu penting yaitu tokoh-tokoh masyarakat Quraisy sehingga kedatangan orang Badui itu kurang ditanggapi. Dalam surah Abasa ayat 1 sampai dengan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang orang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali saja ia ingin membersihkan diri dari dosa. Itu bunyinya ayat Al-Quran surah Abasa. Kini dua hukum suruh. Sair yang bertukar jalan tujuan sama searah sayo balai sabuk mengkasih dan banajo. Itulah inyo adat nalaya di ranah Minang di syarak yang datang kemudian. Lah bapadu menjadi satu bak kuku laki kadagian. Ada orang mengatakan bahwa adat Minangkabau sama sekali indak dimakan logika. Pepatah patitihnya tidak masuk akal. Katanya
Hanyalah orang bodoh nan baguru dari alam, sebab sifat alam itu statis, bukan dinamis sebagai daya nan mampu merangsang naluri manusia untuk bersikap kreatif. Laika mungkin katanya, laika mungkin menyuruh inge-inge nan diatih nan di bawah ke maimpo. Bukan ko hanya orang gilo na mangatiang janjang ke petana. Sia nang kepicayo kalau dikatokan nan tagang baleo-leo nang kandua madantiang-dantiang. Lah nyatu nan banyak na makan tampe, tapi dikecekkannya duduk bersama balapang-lapang, duduk surang bersampik-sampik dan lain sebagainya. Apalagi kalau tadanga adinyo pantun pepatah nang ganji-ganji. Umpamo jika dibalun sebalun kuku kalau dikambang seleba alam, walau sagadang bijo labu bumi jalangi ado di dalam. Mustahil. Atau si culiak batali banang tabang membawa paso-paso seperti ayah dalam pinang sinan bermain ikan rayu. Nonsen katanya. Apa? Iyo ndak masuk akal. Cuba ulang sultan berpikir. Ko alun jo tapi pikir sekali lain. Ko indak jo tapi pikir kan tanda sultan kurang pikiran. Sase kurang memikir. Tersebut. Alun sana penengah. Ko angku satu sepandape. Maka angkulah samu bingung je baliau. Sebab aka nanado dalam batin indak menggari maranuangkan. Atau setidak-tidaknya si kolangku randah tinggi SD. Karena anak SMP pandai membaca nanta sure, murid SMA lah bisa membaca nanta sire, sedangkan mahasiswa pandai membaca nanta surua. Kok kaya panjang sejangkau salah lawi ke diadap. Mungkin awak menjujai nanta pandai dikatakan pajak tak panggala. Mangalah kacau kelipacah lah nyatu awak buruk mungku. Adat Minangkabau itu justru mahaja orang berpikir, menyuruh cadia, menyuruh pandai mendidik umatnya mempergunakan akal rahmat Tuhan. Maka datanglah Islam mengabarkan peranan akal dalam hidup manusia, bahkan agama itu hanya untuk orang nan berakal. Ad-dinu liman akal, la dina liman la aklala. Agama itu untuk orang yang berakal, tidaklah agama bagi orang yang tidak berakal. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali ayat Quran dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa akal adalah unsur pokok dalam kehidupan. Hanyalah akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah dan lain. Menurut hukum Islam, anak-anak dan orang gilo dibebaskan dari dosa. Malah orang mabuk dan kehilangan akal sementara pun tidak diterima salatnya. Baik itu pun taradok penjabaran akal dan dikatakan nalar merupakan perintah langsung dari Allah atau melalui karakter Rasulullah. Antara lain tersebut dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili laayatil liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pergantian siang dan malam telah menjadi pertanda bagi orang-orang yang punya pikiran. Acuk bana Tuhan menggugah hati manusia untuk berpikir. Saumpamo afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun ya ulil albab dan lain sebagainya. Pernah pada suatu operasi militer, Rasulullah memerintahkan pasukannya istirahat di lereng sebuah bukit. Maka menghadap seorang sahabat kepada Nabi bernama Salman Al-Farisi. Beliau menyatakan keberatannya sebab tampe itu tidak aman dari serangan musuh dan mungkin datang dari puncak bukit. Spontan beliau sebagai panglima memerintahkan supaya pindah ke tampe yang lebih strategis. Walaupun Rasulullah seorang komandan, tapi tidak gengsi menerima saran dari anak buah dikarenakan Salman berpikir logis tentang kondisi medan dan memang kurang menguntungkan. Di situ akal yang berperan bukan status. Dan Nabi sangat menghargai kritik dari prajuritnya sendiri.